Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda Rastia Pratiwi dari nomor NIM 2023-1125888, Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah tentunya, kelas 3C. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya terkait penugasan 1 dari mata kuliah model dan strategi belajar mengajar dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI. Oke teman-teman, di sini kita akan mengulas konsep dari belajar mengajar, di mana ada pendekatan, ada strategi, ada model, metode, dan teknik. Nah, langsung saja kita mencari perbedaan dari konsep kelima tersebut. Nah, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya itu masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menguatkan, atau melestari pembelajaran dengan cakupan hal tertentu. Nah, pendekatan bisa dikatakan juga sebagai filosofi atau sudut pandang dasar yang memandu pembelajaran atau pengajaran. Nah, hal ini mencerminkan cara pandang terhadap bagaimana pembelajaran seharusnya berlangsung begitu. Pendekatan bersifatnya itu umum dan lebih abstrak. Di sini ada dua contoh yang saya tampilkan, yaitu contoh pendekatan dari konstruktivis, pembelajaran yang berfokus pada bagaimana siswa membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka. Kemudian ada pendekatan behavioristik. Nah, pendekatan ini pembelajaran yang berfokus pada penguatan perilaku melalui stimulus atau respon. Next, kemudian ada strategi. Strategi sendiri memiliki arti yaitu suatu kegiatan. Nah, strategi pembelajaran suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan, artinya bahwa strategi pada dasarnya itu masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran sendiri dapat dikelompokkan ke dalam kedua bagian. Yang pertama yaitu exposition, discovery learning. Yang kedua, group individual learning. Nah, di sini ada contoh dua juga yang sudah saya tampilkan, yaitu strategi pembelajaran komparatif atau strategi yang mengorganisir siswa untuk belajar dalam kelompok. Ada strategi ekspositori, strategi di mana guru memberikan informasi secara langsung kepada siswa. Di sini juga ada model pembelajaran. Kita masuk ke poin ketiga yaitu model. Nah, sedangkan model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk. Jadi bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran yang bergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh seorang guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan yang menggambarkan prosedur atau tahapan yang harus dilalui dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran biasanya lebih terstruktur dan menyediakan alur kerja yang jelas. Ada dua contoh juga yang saya tampilkan terkait model pembelajaran. Di sini ada model pembelajaran langsung, direct instruction. Guru berperan aktif dalam mengajarkan materi secara langsung, biasanya melalui demonstrasi atau penjelasan. Kemudian ada model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning.
di mana siswa belajar melalui pemecahan suatu masalah nyata yang mereka temui. Next, poin keempat yaitu metode. Di metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran ini juga bisa diartikan langkah yang konkret yang digunakan untuk melaksanakan strategi atau model pembelajaran. Nah, ada dua juga contoh dari yang saya cantumkan di situ, yaitu metode ceramah, di mana metode ceramah ini sudah banyak kita temui di dalam kegiatan proses belajar mengajar, yang berarti guru itu memberikan penjelasan secara langsung dan secara lisan. Kemudian ada metode diskusi, di mana siswa berinteraksi untuk membahas topik tertentu atau materi yang sedang dibahas di dalam belajar mengajar tersebut. Nah, selain itu ada juga metode pembelajaran lain. Ada metode demonstrasi, ada metode simulasi, ada metode debat, simposium, dan metode pengalaman lapangan dan lain-lainnya. Kemudian masuk ke teknik. Nah, poin terakhir, teknik. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode. Teknik untuk mengimplementasikan metode. Nah, mengimplementasikan secara spesifik atau langkah prosedur yang lebih spesifik dan operasional dari metode. Teknik seringkali merupakan cara-cara kecil yang digunakan untuk mendukung metode. Ada dua contoh lagi di teknik yang sudah saya cantumkan lagi. Teknik bertanya, teman-teman. Jadi guru itu menggunakan pertanyaan untuk merangsang pemikiran siswanya. Jadi ada keaktifan dari siswanya. Kemudian ada teknik pemberian tugas. Guru memberikan tugas atau latihan untuk mendukung pembelajaran. Misalnya teknik ini dalam penggunaan metode diskusi. Kan ada metode diskusi. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan metode diskusi? Nah, begitu. Jadi misalnya dalam penggunaan metode diskusi perlu digunakan teknik yang berbeda-beda. Pada dasarnya setiap kelas kan beda ya. Setiap kelas pasti berbeda-beda dalam kondisinya. Entah itu di kelas siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun harus dapat mengkoordinir. Nah, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama gitu. Jadi menyesuaikan kondisi dan situasi di dalam kelas tersebut. Selanjutnya, kenapa kita harus menganalisis dan juga harus mengetahui terkait perbedaan dari pendekatan, strategi, model, metode, dan apalagi tadi teknik. Nah, jadi pentingnya memahami perbedaan antara konsep-konsep pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik bagi seorang guru itu dapat membantu guru untuk membuat keputusan yang lebih tepat tentang bagaimana merencanakan dan melaksanakan pembelajaran serta bagaimana menyesuaikan instruksi mereka untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian, mengapa hal itu keterkaitan? Jadi, pendekatan, strategi, metode, dan model teknik, semua itu konsep yang saling mempengaruhi. Misalnya, pilihan pendekatan pembelajaran dapat mempengaruhi pilihan
strategi, metode, dan teknik yang digunakan oleh seorang guru. Demikian pula efektivitas teknik tertentu mungkin tergantung pada bagaimana mereka diharapkan atau diterapkan dalam konteks strategi atau model tertentu. Jadi begitu untuk pemaparan dari PPT saya. Next, slide terakhir yaitu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjabaran dari PPT saya atau presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih juga atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan, kekurangan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.